Halo Ayah Ibu Nusantara, jumpa lagi secara virtual bersama saya dan salah satu orang tua yang saya undang, Pak Pras. Halo dok, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Pak. Tahukah Ayah Ibu, selain aspek gerak kasar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, terdapat aspek gerak lain yang perlu kita perhatikan pada perkembangan buah hati kita. Gerak apa lagi tuh dok? Gerak halus namanya Pak. Jadi kalau gerak kasar itu terdiri dari kumpulan otot-otot besar, kalau gerak halus ini melibatkan otot-otot kecil. Kalau otot besar kan seperti di kaki dan lengan dok. Kalau otot kecil di mana dong? Di jari. Jari salah satunya Pak. Pergelangan tangan dan pergerakan mulut juga merupakan pergerakan-pergerakan kecil. Selain itu pergerakan mata juga melibatkan gerak halus loh Pak. Jadi untuk melirik-lirik gitu ya dok ya? Betul Pak. Saat kita menggerakkan tubuh kita, tentunya kita juga harus berkoordinasi dengan mata kita untuk mencapai tujuan pergerakan yang kita inginkan. Disitulah gerak halus bekerja. Seperti halnya aspek lain pada perkembangan anak, aspek gerak halus ini juga perlu dilatih sedini mungkin atau sejak bayi lahir agar dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai usianya. Masih baru lahir sudah perlu dilatih dok. Kan masih belum bisa ngapa-ngapain. Iya Pak, untuk awal-awal memang lebih ke orang tua yang membantu memposisikan anak sehingga gerak halusnya terstimulasi. Seperti di bulan pertama kehidupannya, bayi memerlukan adanya perubahan posisi kepala secara teratur yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan pengasuh lainnya. Ayah ibu dapat mengubah posisi kepala anak dengan pelan-pelan sambil memegang dagunya seperti ini. Salah satu cara menstimulasinya adalah kita bisa pegang kepala dan dagu bayi dengan hati-hati dan memindahkan arah pandangnya ke sisi lain. Hal ini bisa kita lakukan saat bayi terlentang ataupun terlungkup. Lakukan hal ini terutama saat anak dalam keadaan terbangun ya. Oh, saya kira itu hanya agar kepala anak tidak kepeang saja dok. Ternyata stimulasi gerak halus juga ya masuknya. Iya, itu bisa juga Pak. Selanjutnya, ketika anak sudah menginjak usia 2 bulan, umumnya anak sudah bisa menggerakkan kepalanya. Maka ayah ibu bisa melatih anak agar dapat memindahkan posisi kepalanya sendiri. Caranya, ayah ibu bisa memanggil namanya atau membuat bunyi-bunyian agar ia mau menoleh ke arah suara ayah ibu. Contohnya seperti ini. Ayah dan ibu dapat melakukan stimulasi dengan menggunakan benda yang tidak terlalu kecil atau berukuran sedang, diameter minimal sekitar 5 cm dan berwarna cerah, jarak sekitar 30 cm di hadapan anak. Perhatikan apakah mata anak sudah melihat benda di hadapannya. Gerakan benda tersebut perlahan, mulai dari bagian tengah tubuhnya lalu ke kiri dan ke kanan. Gerakan perlahan ke kiri sampai ujung telinga kiri, kemudian gerakan kembali benda ke bagian tengah tubuh. Setelah itu mulai gerakan ke arah kanan. Demikian seterusnya sampai bayi lancar mengikuti benda yang Anda gerakan. Kalau lebih jauh dari 30 cm gak bisa ya dok? Dan harus benda berwarna cerah? Pada bayi baru lahir, penglihatannya belumlah berkembang dengan sempurna. Selain dibutuhkan jarak yang dekat, bayi baru lahir juga cenderung lebih tertarik pada stimulus dengan kontras warna yang tinggi, seperti warna hitam putih atau warna kontras lainnya seperti ungu kuning, merah hijau, ataupun orange biru. Oleh karenanya, penggunaan benda-benda yang berwarna kontras lebih disarankan untuk menstimulasi bayi di bawah 3 bulan. Oh, begitu ya dok ya? Latihan ini akan membuat leher anak semakin kuat dan tidak kaku.
Bagian leher dan kepala ini tergolong ringkih atau lemah, sehingga ayah ibu mesti memperhatikan betul posisi kepala, leher, dan punggung bayi saat menggendongnya. Iya, harus sangat hati-hati ya dok. Betul Pak, selain itu selama melakukan stimulasi ini perhatikan respon anak. Bila ia terlihat bosan atau tidak nyaman, ada baiknya segera berhenti. Anda bisa melakukan stimulasi lagi di lain kesempatan. Amati pula respon gerak kepalanya saat Anda menstimulasinya. Bila bayi tidak mampu mengikuti arah gerakan benda yang tanpa suara, maka perlu diwaspadai dan diperiksa kembali untuk memastikan kemungkinan adanya masalah penglihatan. Dan bila bayi tidak menunjukkan respon menengok walau sudah distimulasi, maka ada baiknya ayah dan ibu segera mengkonsultasikan hal tersebut ke dokter atau ahli kesehatan yang ada. Wah, harus sampai dikonsultasikan dok. Iya Pak, karena kemampuan mengikuti benda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan atau kiri ke tengah merupakan hal yang diharapkan sudah dapat dilakukan pada anak usia 3 bulan menurut KPSP. Hal ini menandakan kemampuan penglihatan dan gerak halus anak sudah berkembang dengan baik sesuai usianya. Oh begitu. Oke dok, saya mengerti sekarang. Nah, ayah ibu, jangan lupa juga ya untuk praktekkan apa yang telah saya contohkan di sini kepada buah hatinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan virtual selanjutnya.